Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 18 Juli 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Salah satunya informasi awal di siang hari ini menyoal 3 rumah di kota Parepare, tepatnya di Kecamatan Soreang yang hangus terbakar. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari kota Parepare. Selamat siang rekan Aryadi. Iya, baik. Rekan Aryadi bisa dicek terlebih dahulu audionya karena belum sampai di studio. Halo, selamat siang, Iya, Fior. oke, baik. Terima kasih rekan Aryadi. Lantas dapat disampaikan untuk lebih lengkapnya mengenai kronologi kebakaran yang terjadi di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, seperti apa kemudian dapat disampaikan kepada kami? Baik, Fior. Pagi tadi terjadi kebakaran hebat di kota Parepare, tepatnya di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Soreang, Sulawesi Selatan, sebanyak 3 rumah di Kelurahan Bumi Harapan itu ludes terbakar api. Akibatnya sebanyak 3 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, Fior. Dari bantuan kami saat ini, saya berada di lokasi saat ini warga sedang melakukan aksi bersih. Beberapa pihak pemilik rumah sedang mencari barang-barang berharganya yang tersisa yang kemungkinan masih bisa digunakan setelah peristiwa pagi tadi. Seperti itu, Fior. Oke, baik. Berarti dapat disampaikan juga mungkin untuk mengenai waktu, lama waktu yang dibutuhkan oleh tim damkar sendiri untuk menjinakkan api, seperti apa yang dapat disampaikan? Baik, Fior, kami mendapat laporan bahwa kejadian ini bermula sekitar pukul 7 pagi tadi. Saat itu memang eh, pemilik rumah, 3 rumah ini, pemilik tidak berada di lokasi karena beberapa di antara mereka itu keluar untuk bekerja, kemudian beberapa di antaranya itu mengantar anak ke sekolah, Fior. Nah, saat kejadian memang pihak damkar mengerahkan sekitar 7 armada kebakaran untuk memadamkan api. Memang peristiwa kebakaran ini cukup sangat cepat dikarenakan awalnya ini bermula dari salah satu rumah milik warga bernama Ernawati, kemudian eh, berimbas kepada 2 rumah yang lainnya yang berdampingan di rumah tersebut. Nah, saat damkar melakukan berjibaku melakukan pemadam kebakaran memang sempat kesulitan karena memang lokasi tempat kejadian kebakaran ini berada di lokasi di gang sempit sehingga sangat sulit untuk diakses pihak kebakaran. Kemudian banyaknya juga warga yang eh, menonton sehingga membuat sulit untuk memadamkan api. Sekitar 1,5 jam pihak damkar baru bisa memadamkan api kebakaran tersebut, Piar. Tapi mungkin melanjutkan yang disampaikan rekan Aryadi, apakah kemudian juga warga setempat juga membantu proses pemadaman sebelum petugas datang? Betul sekali, Fior, karena memang uh, lokasinya sebenarnya berada di dalam kota Parepare dari dinas pemadam kebakaran. Nah, sehingga pihak damkar dengan cepat merespon adanya laporan tersebut. Namun sebelumnya memang warga sudah berjibaku untuk melakukan pemadaman api uh, secara tradisional seperti itu. Kemudian rekan Aryadi, apakah kemudian ada indikasi lain selain tadi disampaikan dugaan sementaranya adalah korsleting listrik, mungkin dugaan lain atau indikasi lain yang sedang diselidiki sebagai penyebab kebakaran seperti apa yang disampaikan oleh pihak terkait? Baik, Fior. Menurut Kapolsek Soreang Ibtu Amir yang telah kami wawancarai pagi tadi bahwa memang penyebab terjadinya kebakaran ini adalah karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga untuk memastikan
apa penyebab secara ini terjadi itu Pior. Mungkin sempat terputus rekan Aryadi, ada sedikit mungkin gangguan jaringan. Dapat disampaikan mungkin di bagian akhir tadi seperti apa yang disampaikan rekan Aryadi? Baik, Pior, kami ulangi bahwa untuk sementara ini memang pihak kepolisian menduga bahwa kebakaran hebat ini terjadi karena adanya korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang terdampak. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kebakaran. Dapat disampaikan juga rekan Aryadi, mungkin untuk gambaran kondisi rumah yang terbakar seperti apa? Apakah ini merupakan rumah permanen atau rumah semi permanen? Baik, Fior. Ini adalah 3 rumah yang terbakar adalah kayu, uh, rumah yang merupakan rumah panggung. Kalau kita lihat di sini, Fior, saya sudah berada di TKP. Di sini sudah ada sisa puing-puing yang tersisa, banyaknya barang-barang yang berharga milik pemilik rumah, sementara dalam pencarian oleh pemilik rumah sendiri. Kita lihat di sini memang kebakaran yang terjadi ini sangat cukup besar sehingga membuat 3 rumah ini rata dengan tanah, Fior. Rekan Aryadi, dapat disampaikan juga untuk Tribunnews ketahui mengenai hubungan dari pemilik 3 rumah yang mengalami kebakaran ini, apakah ada hubungan keluarga atau mungkin sebatas tetangga saja? Baik, informasi yang kami ketahui mereka hanya sebatas tetangga saja seperti itu, Fior. Baik, iya. Dapat disampaikan juga rekan Aryadi mengenai barang apa saja mungkin yang ikut terbakar dan menjadi sorotan pada peristiwa ini? Jadi memang peristiwa ini kami informasikan, Fior, bahwa peristiwa ini uh, sangat cepat sehingga membuat pemilik rumah tidak bisa uh, menyelamatkan barang-barang berharganya. Belum diketahui berapa sebenarnya, apa sebenarnya barang-barang berharga yang ikut terbakar, tapi memang menurut pemilik rumah yang kami konfirmasikan tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali 1 unit motor yang sempat diamankan oleh warga sekitar saat kebakaran hebat terjadi. Begitu itu, Vio. Berarti hingga saat ini dapat dilaporkan juga bagaimana lantas kemudian kondisi para korban dari ketiga 3 rumah ini, total ada berapa keluarga yang kemudian juga menjadi korban dari peristiwa ini? Baik, Fior. Jadi ada 3 kepala keluarga, di dalamnya itu ada 15 jiwa atau 15 orang yang terdampak, yang kehilangan tempat tinggal. Nah, sementara ini pihak BPBD kemudian Dinas Sosial sudah mendirikan tenda darurat untuk atau tenda pengungsian untuk para warga yang terdampak, dan hingga detik ini bantuan terus mengalir, Fior, kepada uh, para korban. Terakhir tadi kami sempat melakukan liputan bahwa pihak Basnas Kota Parepare juga sempat melakukan penyaluran bantuan. Nah, untuk kondisinya sampai saat ini kita lihat di sini, Fior, um, ini kondisi uh, tenda darurat atau tenda pengungsian yang ditempati oleh 15 jiwa yang warga yang terdampak kebakaran. Berarti rekan Aryadi, dapat disampaikan juga untuk Tribunnews ketahui apakah kemudian dari posko darurat atau posko sementara ini akan menjadi tempat tinggal sementara mereka, ataukah mungkin akan ada peralihan di lokasi lainnya? Betul sekali, Fior. Betul sekali. Jadi memang untuk tenda atau darurat ini menjadi tempat sementara atau tempat pengungsian sementara bagi 15 jiwa yang terdampak kebakaran pagi tadi. Um,
saat ini juga pihak BPBD Dinas Sosial sudah menyalurkan berbagai bantuan termasuk air bersih, kemudian pakaian layak pakai bagi anak-anak, ada susu, kemudian pampers juga, kemudian makanan untuk para korban. Iya, terakhir juga rekan Aryadi mungkin menyoal apakah kemudian ada perhatian khusus atau juga perhatian yang diberikan dari pemerintah Kota Parepare soal mungkin pemulihan dan juga bantuan jangka panjangnya? Betul sekali, Vior. Jadi Wali Kota Parepare Tasmi Hamid juga tadi pagi sudah melakukan kunjungan di sekitar posko untuk memberi perhatian langsung kepada korban yang terdampak. Jadi pemerintah kota juga akan menyalurkan bantuan kepada korban untuk uh, membangun uh, rumahnya kembali, dan itu akan ditanggung oleh pemerintah kota Parepare. Namun belum diketahui berapa nominal jumlah bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah kota, Vio. Terakhir rekan Aryadi dapat disampaikan untuk langkah pencegahan yang kemudian mungkin direkomendasikan dari BPBD ataupun juga pihak terkait mungkin untuk menghindari kebakaran akibat korsleting listrik di wilayah Kota Parepare khususnya. Jadi memang kebakaran di 1 bulan terakhir ini memang, Vio, ada 2 kejadian kebakaran dikarenakan korsleting listrik eh, di kota Parepare. Nah, pihak BPBD itu menghimbau warga tidak menggunakan listrik secara berlebihan ataupun tanpa menggunakan listrik berlebih, uh, di, seperti itu dengan kilometer yang terbatas seperti itu, karena memang hal itu akan memicu adanya korsleting listrik yang membuat bencana kebakaran terjadi, ya. Juga ini menjadi pemberitahuan untuk kita semua agar tetap waspada begitu ketika meninggalkan rumah dan pastinya tetap menggunakan listrik sesuai dengan daya yang ada di rumah masing-masing yang paling penting. Dan tentunya terima kasih juga Tribuners hingga saat ini menyaksikan program kita. Tentu kami akan tayangkan juga cuplikan liputan juga pernyataan dari Kapolsek Soreang atas nama Ibtu Amir Usman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hari ini tidak ada tidur di jalan, di bawah, makanya saya tanya kiri kanan tadi, sebelah itu anaknya yang terbakar lagi tadi di mana di sana. Ada KTP tadi tuh paling pertama. KTP-nya di dia selamat. Rumah 3 rumah terjadi. Ini terjadi sekitar pukul berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah 6.30 mulainya. Ini Pak, ada berapa rumah yang terbakar? Tiga ya? 3 rumah. Ada 3 rumah, Pak, ya. Ini kira-kira gimana kronologi tadi, seperti apa, bagaimana kronologinya, Pak? Kalau menurut saksi yang habis diperiksa tadi, yang keterangannya itu awalnya dari rumah yang di samping, mulai api mungkin dari belakang. Dari belakang tadi napis sudah turun juga. Itu sementara ya masih Kemudian menjalar ke menjalar ke 2 rumah lagi di samping. Itu di dalam rumah ada, saat terjadi kebakaran, ada warga nggak, Pak? Tidak ada, kosong. Kebetulan yang terjadi yang pertama itu yang punya rumah lelaki Arif itu pergi ke bekerja, berangkat bekerja, kemudian istrinya di rumah, tinggalkan rumah, antar anaknya ke sekolah. Pas kira-kira berselang ya sekitar 5 menit 10 menit kejadian di belakang. Dugaan penyebab kebakaran apa, Pak? Untuk sementara masih pengaruh listrik, Korsleting listrik, ya, Pak. Berapa jiwa, Pak, yang terdampak, Pak? Kalau jiwa yang rumah yang pertama kebakaran itu berpenghuni 6 orang.
kemudian yang lima, dua. Oh begitu Pak ya. Gara-gara apa ini dong? Tahan itu. Dar joran Pak. Dar joran. Tahan ki. Nek kata me masuk. Tahan ki Pak, tahan ki. Bang, dari tabung bang. Pemadam. Tipe sini ini perwakilan itu orang Ini anak ini yang laki-laki. Oh, ini yang saya cari ini. Saya kira ada tidur di jalan, di bawah. Bukannya saya tanya kiri kanan tadi, saya bilang itu anaknya yang tua laki-laki. Tadi di mana? Di sana. Ada KTP tadi kalau paling pertama. KTP-nya di dia selamat.
Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.